Salam jumpa kembali dalam renungan harian Kitab Suci. Saya Pastor Fransiskus Ginting akan membawakan renungan hari ini, Sabtu 28 Juni 2025, pada peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya. Lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, menarik sekali renungan hari ini, peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Saya renungkan pada masa-masa mengikuti diklat regional di PPU Pematang Siantar. Dalam salah satu materi diklat itu dikatakan bahwa simulasi atau keberpura-puraan dapat membatalkan perkawinan atau menjadikan perkawinan itu tidak sah. Kenapa? Keberpura-puraan itu diartikan sebagai ketidaksesuaian atau keberseberangan antara kehendak batin dan manifestasi eksternalnya dari seseorang. Apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Misal janji perkawinan diucapkan, tetapi janji itu tidak dilaksanakan, bahkan dilakukan tindakan yang berseberangan dengan janji itu. Itu salah satu materi diklat. Dan dari materi itu kita sekalian juga kembali diingatkan bahwa kemurnian cinta itu tampak dan nyata ketika ucapan dan perbuatan selaras. Saudara-saudara terkasih, Injil hari ini berkisah tentang perjalanan pulang keluarga Yesus dari Yerusalem ke Nazaret. Dalam perjalanan itu ternyata Yesus tertinggal tanpa diketahui oleh orang tuanya. Layaknya orang tua pada umumnya, Yosef dan Maria mencari dengan penuh kekhawatiran. Bahkan perjalanan sehari penuh jauhnya, mereka tempuh kembali untuk menemukan Yesus putra mereka. Ini bukan perjalanan yang pendek. Kalau dirata-ratakan saja perjalanan seseorang 4,8 km per jam, dan mereka berjalan selama 10 jam saja, itu artinya mereka harus berjalan 48 jam. Mereka bertemu dengan Yesus setelah 3 hari. Mereka berada pada situasi penuh kekhawatiran selama 3 hari itu. Tetapi ketika mereka bertemu dengan Yesus, Maria menyampaikan kekhawatirannya.
Yesus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku?" Seandainya peristiwa ini terjadi pada keluarga zaman sekarang, mungkin akan muncul dua reaksi emosional ketika mendapati anaknya. Yang pertama itu marah besar, sebagai akumulasi dari keletihan dan respon atas jawaban yang tidak merasa bersalah itu. Kedua, sukacita besar karena menemukan kembali anak yang sungguh dicintai. Tetapi melalui peristiwa ini kita menemukan bahwa sungguhlah Maria memiliki hati tak bernoda. Maria menyimpan segala hal ini di dalam hatinya dengan senantiasa berada pada sikap, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu." Maria menyatakan kemurnian cintanya. Sikap Yesus tidak merubah sedikit pun kemurnian cinta itu. Maria dengan penuh kasih mengajak Yesus pulang, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Perayaan hati tak bernoda Santa Perawan Maria dulu dirayakan dengan sebutan Hati Kudus Maria. Perayaan ini merujuk pada hati Bunda Maria sebagai sebuah lambang kehidupan pribadi Sang Perawan Suci Maria. Kebahagiaan dan kesedihannya, kebijaksanaan dan kesempurnaannya yang tersembunyi, dan di atas semuanya itu cinta murninya kepada Allah, cinta murni keibuannya kepada Yesus, cinta murni yang mendalam kepada semua orang. Di sanalah letak hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Saudara-saudari terkasih, kemurnian cinta Maria, bahwa tidak ada keberpura-puraan dalam kehendak dan perbuatan Maria. Maria menerima tugas dari Allah dengan bahasa, "Aku ini hamba Tuhan." Maka segala hal yang berkaitan dengan tugas itu, Maria tetap melakukan tugasnya seturut apa yang telah dinyatakan itu, dan nyata dalam tindakan mengasihi Yesus. Melalui perayaan hari ini, kita juga diajak untuk kembali melihat kemurnian cinta kita pada Tuhan. Kita sekalian masing-masing mungkin sudah menyampaikan janji sebagai sikap bakti kita kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang berkeluarga, menyampaikan janji perkawinan. Kami, kaum berjubah ini, menyampaikan janji imamat atau janji setia. Kaum muda juga mungkin memiliki janji-janji mereka yang mereka ikrarkan di hadapan Tuhan untuk mereka tepati dalam kehidupan mereka. Kemurnian cinta dalam menghidupi janji itu serentak membentuk hati kita menjadi suci dan tak bernoda sebagaimana Bunda Maria, ketika apa yang kita ucapkan selaras dengan apa yang kita lakukan. Tuhan memberkati.